Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kita akan masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam bersama pimpinan redaktur majalah Al-Wa'i, ada Bang Farid Wajidi. Assalamualaikum Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farid, hari ini atau Kementerian Agama atau Menteri Agama Yakut Khairul Qomas maksud kami mengapresiasi tema Annual International Conference on Islamic Studies yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu tema pembahasan tersebut yakni rekontekstualisasi fikih di era global. Bang Farid melihat pembahasan ini seperti apa? Ya, jadi benar ya, dalam pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies di Surakarta hari Senin 25 Oktober 2021, Menteri Agama menyampaikan apa yang dia sebut sebagai rekontekstualisasi sejumlah konsep fikih ya dalam rangka merespon zaman ya. Ada beberapa catatan kita tentang rekontekstualisasi fikih ini. Kalau yang dimaksud dengan rekontekstualisasi fikih adalah perubahan ajaran Islam yang sudah qat'i ya, yang sudah pasti, ini tentu adalah suatu hal yang keliru ya, dan ini tidak beda dengan apa yang pernah digagas oleh beberapa menteri agama sebelumnya atau pemikir-pemikir liberal sebelumnya ya, seperti dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Ada istilah reaktualisasi ya, ada juga istilah modernisasi atau moderasi beragama dan sebagainya. Yang itu ternyata yang dimaksud itu adalah untuk merubah ya hukum-hukum yang qat'i ya, hukum-hukum yang pasti ya. Misalkan Menteri Agama sebelumnya Munawir Sajali ya itu pernah menggunakan istilah yang dia sebut sebagai reaktualisasi Islam itu dengan merubah hukum waris ya, hukum waris perbandingan antara laki-laki dan wanita yang seharusnya 2:1 kemudian dianggap tidak aktual sehingga kemudian harus diubah menjadi harus diubah kemudian sama ya 1:1. Demikian juga diusulkan ada perubahan hukum ya, seperti tidak layak lagi hukum potong tangan dan sebagainya ya. Kalau kemudian istilah rekontekstualisasi itu dimaknai sebagai perubahan hukum, ini tentu suatu hal yang keliru ya, karena sesungguhnya hukum Islam itu bersifat baku dan tetap ya, dia tidak berubah ya. Hukum sholat tetap sama, bahwa hukum sholat 5 waktu itu adalah wajib. Tidak bisa kemudian dengan alasan perubahan waktu dan tempat kemudian hukum sholat itu menjadi tidak wajib ya. Ini catatan penting kita. Jadi kita bisa melihat kalau yang dimaksud dengan rekontekstualisasi itu adalah perubahan hukum yang qat'i, ini sesungguhnya merupakan bagian dari gerakan besar global dunia ya, yang memang ingin menjauhkan ya umat Islam dari syariat Islam dengan berbagai istilah-istilah ya. Ada istilah moderasi beragama, ada istilah reaktualisasi dan sebagainya ya. Ini catatan pertama kita. Baik, kalau Bang Farid melihat latar belakang akhirnya ada pembahasan rekontekstualisasi fikih di era global, apa yang mendasari? Apalagi kita tahu fikih kan pondasi dasar bagi kita umat Islam. Iya, kalau kita lihat ini tidak bisa dilepaskan ya dari upaya untuk menjauhkan ya umat Islam itu dari syariat Islam ya. Karena dalam konteks global kerap kali ya, penjajah Barat melihat syariah Islam itu sebagai hambatan ya dalam kepentingan penjajahan mereka ya. Mereka melihat misalkan adanya kesadaran atas kewajiban jihad fisabilillah ya di negeri-negeri Islam itu telah menimbulkan
perlawanan besar ya terhadap penjajahan Barat seperti yang terjadi di Afghanistan, di Suriah ataupun di Irak misalkan. Nah kemudian ada upaya untuk menjauhkan konsep syariah jihad fisabilillah ini ya dari umat Islam. Karena kalau jihad fisabilillah ini dari umat Islam hilang ya, maka mereka akan dengan gampang melakukan penjajahan di negeri-negeri Islam ya. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakan ya hukum jihad fisabilillah itu tidak ada ya, karena faktanya itu memang hukum jihad fisabilillah di dalam Al-Qur'an itu ada. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum dan seterusnya ya. Lantas untuk merubah itu bagaimana? Ya muncullah berbagai istilah ya, bukan untuk menampakkan perubahannya secara langsung atau menegasikan adanya hukum itu, tapi membangun paradigma baru ya. Paradigma baru yang sesuai dengan kepentingan Barat ya, maka muncullah istilah-istilah moderasi beragama, reaktualisasi, rekontekstualisasi, modernisasi agama. Intinya itu sebenarnya bagaimana agar kewajiban jihad fisabilillah itu yang dimaknai sebagai perang itu hilang dari anggapan kaum muslimin. Ini contoh kasus ya. Jadi penerapan syariat Islam ini dianggap sebagai ancaman ya terhadap Barat ya, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Tony Blair ya, seorang Perdana Menteri Inggris di masa kekuasaannya. Dia menyebut apa yang dia sebut sebagai devil ideology ya, ideologi iblis ya. Ada 4 karakter, dengan jelas dia katakan 4 karakter dari ideologi iblis ini ya, yang dia maksud adalah Islam ya. Yang pertama ingin menerapkan syariat Islam, yang kedua ingin mempersatukan umat Islam di bawah naungan khilafah, yang ketiga dia katakan mengatakan Islam bertentangan dengan demokrasi, nilai-nilai Barat, yang keempat ingin mempertahankan ingin menghilangkan eksistensi penjajah Yahudi ya. Ini yang disebut oleh Tony Blair sebagai evil ideology. Ini menunjukkan, kalau kita lihat kebalikannya, ini menunjukkan artinya penerapan syariat Islam itu dianggap ancaman. Tegaknya khilafah itu dianggap ancaman bagi Barat ya. Demikian juga mereka mengatakan tidak ingin bahwa eksistensi penjajah Yahudi itu tetap ada. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang terjadi di Barat ya. Yang itu kemudian diadopsi oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam yang itu tunduk kepada kepentingan Barat. Jadi upaya-upaya untuk merubah ajaran Islam yang qat'i, yang dianggap itu membahayakan bagi Barat, ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Ini juga terjadi di Timur Tengah, ya, terjadi juga di kawasan Asia Tengah dan wilayah-wilayah kaum muslimin lainnya. Intinya ini adalah upaya untuk ya mencegah penerapan syariat Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Karena mereka tahu bahwa penerapan syariat Islam secara kafah, secara totalitas, apalagi di bawah naungan khilafah Islam, itu akan mengancam kepentingan penjajahan mereka. Maka tidak heran dalam pernyataan Menteri Agama kemarin, itu secara khusus dikatakan bahwa khilafah itu sebagai sumber bencana, gitu kan. Ini jelas arahnya itu kemana, gitu ya. Padahal kalau kita lihat, jelas bahwa khilafah Islam itu adalah bagian dari syariat Islam. Ya, bagaimana mungkin syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dianggap sebagai ancaman, bahkan dikatakan sebagai sumber malapetaka ya. Padahal khilafah Islam itu dibutuhkan oleh umat Islam untuk menerapkan syariat Islam. Ya, sehingga syariat Islam itu ketika diterapkan ya umat atau bahkan manusia itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu. Dan khilafah juga untuk mempersatukan umat Islam. Bagaimana mungkin kemudian ini dianggap sebagai malapetaka ya. Seharusnya yang dianggap sebagai malapetaka itu adalah kapitalisme kan gitu, yang telah menyebabkan berbagai kemiskinan di dunia, berbagai perang di dunia ya, seperti yang terjadi di Irak, di Suriah dan di negeri-negeri yang lain. Itu bukan karena Islam, itu bukan karena khilafah ya, tapi itu karena penjajahan kapitalisme Barat. Jadi kalau kita lihat ini ada setting agenda global ya di balik semua ini ya. Baik. Salah satu poin dari 14 kondisi pendorong pentingnya rekontekstualisasi fikih di era global ini kan poinnya saya lihat adanya ketidakstabilan sosial dan politik, perang saudara dan terorisme yang timbul dari tindakan dari kelompok-kelompok muslim ultra konservatif. Nah, bagaimana Bang Farid melihat ini? Ya, sekarang bisa kita lihat apakah kondisi dunia global sekarang itu karena Islam atau tidak gitu ya.
pada faktanya kan justru karena bukan karena penerapan syariat Islam, ya. Kalau kita lihat misalkan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga, ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang itu telah menyebabkan jutaan orang terbunuh, itu apa karena Islam? Tidak, ya. Itu karena rebutan kekuasaan dari negara-negara penjajah, ya. Tidak ada kaitannya dengan fikih Islam, ya. Demikian juga konflik di Suriah sekarang. Konflik di Suriah sekarang itu kan diawali dengan tuntutan damai dari rakyat Suriah, kan gitu, yang terkait dengan Arab Spring. Kemudian terjadi penindasan yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad, ya. Ini yang menyebabkan rakyat Suriah itu melawan, ya. Kemudian masuklah intervensi asing, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, ya, yang kemudian melakukan pembantaian dan pembunuhan di sana. Jadi itu tidak terkait dengan Islam, gitu ya. Demikian juga kalau kita lihat, ya, di Amerika misalkan yang disebut sebagai negara paling maju dan demokratis, ya, dalam catatan itu data-data yang ada itu mengatakan 45.000 orang melakukan bunuh diri sepanjang tahun 2016, ya. Setiap menit 11 orang meninggal di seluruh dunia karena kelaparan, padahal 1,3 miliar ton makanan dibuang tiap tahunnya. Ini kan tidak terkait dengan Islam, ya. Demikian juga kalau kita lihat berbagai penindasan yang terjadi pada saat sekarang ini yang menimpa Muslim Rohingya misalkan, yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, ini kan tidak terkait dengan Islam. Jadi di mana relevansinya mengatakan sumber malapetaka itu adalah khilafah Islam atau syariat Islam? Justru yang menjadi sumber malapetaka itu adalah penerapan, ya, hukum-hukum di luar Islam dalam hal ini kapitalisme liberal yang itu kemudian didukung oleh penguasa-penguasa di negeri Islam yang menjadi boneka-boneka Barat. Nah, itulah yang menjadi sumber malapetaka. Jadi ini ada upaya untuk membolak-balik keadaan. Ya. Saya kira begitu. Baik, apa yang harus dicatat dan juga menjadi catatan dari Bang Farid kepada pemerintah menyikapi rekontekstualisasi fikih di era global, Bang Farid? Iya, pertama seharusnya kita memahami, ya, justru, ya, persoalan kita sekarang ini karena tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah, secara totalitas, ya. Nah, bukan karena syariat Islam itu tidak ada lagi konteksnya sekarang ini atau perlu direkontekstualisasi, tapi sebenarnya sederhana, tinggal diterapkan syariat Islam itu, bukan kemudian diubah, ya. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah bukan bagaimana merubah hukum-hukum Islam agar sesuai dengan Barat, bukan seperti itu. Berarti kita tunduk kepada kepentingan Barat, ya. Dan itu dibalik itu berarti penjajahan Barat. Tapi bagaimana kita menerapkan syariat Islam sehingga merubah hukum, gitu ya, merubah realita atau merubah fakta yang buruk, kan begitu. Jadi bukan hukum Islam yang berubah karena realita yang buruk, tapi hukum Islam lah yang harus digunakan untuk merubah realita yang buruk itu. Nah, karena itu yang kita butuhkan itu adalah penerapan syariat Islam. Nah, untuk bisa penerapan syariat Islam, itu kita memang butuh institusi politik, ya, bahkan institusi politik global seperti khilafah Islam. Itulah yang menjadi thariqah atau menjadi metode bagaimana agar syariat Islam itu bisa diterapkan. Jadi bukan sebaliknya, merubah hukum-hukum Islam yang sudah pasti, ya, yang sudah jelas. Saya kira itu catatannya. Baik, Bang Farid Wajid, terima kasih waktu dan pembahasannya, Bang. Semoga ini menjadi perhatian bersama untuk ke depan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.